Halo semuanya, di sini kita bakal bahas sesuatu yang keren banget, yaitu cara bikin probiotik alami yang super manjur buat ikan-ikan kita. Dan kita bisa bikin sendiri di rumah loh. Nah, buat Anda yang punya kolam ikan pasti ngerasain kan ya, biaya pakan yang makin mahal, terus kualitas air kolam yang suka bikin pusing. Ini masalah klasik banget. Oke, jadi ini dia nih, peta perjalanan kita hari ini. Kita akan bahas semua, mulai dari tantangannya, solusinya, sampai resep rahasia probiotik buatan sendiri. Lengkap pokoknya. Sip, kita masuk ke bagian pertama. Yuk, kita bedah dulu. Apa sih tantangan utamanya jadi peternak ikan? Jadi begini, masalah terbesarnya itu ada di siklus ini. Pakan yang nggak kemakan, ditambah kotoran dari ikan, itu semua jadi limbah. Nah, limbah ini menghasilkan amonia dan nitrogen yang ya ampun, itu racun buat air kolam. Kualitas air jadi jelek, dan ujung-ujungnya bisa bahaya buat ikan-ikan kita. Pusing ya, dengerin masalahnya? Tenang, gimana kalau saya bilang ada solusinya? Solusi alami, murah, dan efektif. Kita sebut saja mereka pasukan pembersih super kecil kita. Yap, ini dia jagoannya, probiotik. Gampangnya ini tuh kumpulan bakteri baik, bukan bakteri jahat ya. Mereka ini mikroorganisme hidup yang kalau kita kasih ke ikan, bakal ngasih banyak banget manfaat kesehatan. Anggap aja kayak vitamin super buat ikan dan kolamnya. Dan ini dia nih kekuatan super mereka. Gak cuma satu, tapi banyak. Probiotik ini bisa bikin ikan jadi lebih kebal penyakit, pencernaannya lancar jaya, plus mereka bantu mengurai limbah di kolam. Jadi, bau tak sedap dan amonia berkurang drastis. Lingkungan kolam jadi lebih sehat, dan yang paling penting, bisa nekan biaya pakan. Keren kan? Oke, udah gak sabar kan pengen tahu cara bikinnya? Yuk, kita intip resepnya. Gampang banget kok. Nih, bahan-bahannya. Semuanya gampang dicari kok. Kita cuma butuh starter bakteri, bisa pakai Yakult, terus sumber gula, pakai gula merah atau molase juga boleh. Ada ragi tape yang sudah dihancurkan, air kelapa murni buat makanan bakterinya, dan tentu saja air bersih sebagai bahan dasarnya. Nah, ini bagian serunya. Resep ini fleksibel banget. Anda mau lebih mantap lagi? Boleh banget. Tambahin buah-buahan kayak nanas atau pepaya yang di blender. Atau mau kasih sentuhan jamu? Tambahin aja kunyit. Ini bakal jadi booster kesehatan ekstra buat ikan-ikan Anda. Oke, bahan udah siap semua. Sekarang kita masuk ke proses masaknya, yaitu fermentasi. Disinilah semua keajaiban terjadi, di mana bahan-bahan tadi kita ubah jadi cairan probiotik yang penuh manfaat. Caranya gampang banget. Pertama, larutin dulu gula merah di air. Habis itu, campur semua bahan lain di ember besar. Aduk-aduk sampai rata. Kalau sudah, tuang campurannya ke jerigen dan tutup serapat mungkin. Simpan di tempat yang adem, jangan kena matahari langsung ya, selama sekitar 7-10 hari. Oh ya, penting nih, setiap hari buka tutupnya sebentar buat buang gas fermentasi, terus tutup lagi yang kencang. Terus gimana kita tahu kalau probiotiknya udah jadi? Gampang, cek aja warnanya, biasanya jadi kecoklatan. Dan yang paling penting, cium aromanya. Kalau baunya wangi manis kayak tape, nah itu tandanya berhasil. Ingat ya, baunya harus wangi fermentasi, bukan bau busuk. Mungkin ada yang nanya, ini aman nggak buat ikan? Jawabannya, aman banget. Kenapa? Karena ini kan isinya bakteri baik semua, bahan-bahannya juga alami. Jadi, jangan khawatir. Probiotik udah jadi nih. Sekarang gimana cara pakainya? Ada 2 cara utama yang bisa kita lakukan. Oke, pilihan pertama, kita bisa langsung tuang ke air kolam. Dosisnya kira-kira 2-3 tutup botol per meter kubik air. Ini gunanya buat memperbaiki kualitas air dan ngurangin bau. Pilihan kedua, kita campurkan ke pakan ikan. Dosisnya sama, 2-3 tutup botol buat 1 kilo pakan. Ini tujuannya biar langsung diserap sama ikan. Pencernaannya jadi bagus dan pertumbuhannya makin cepat. Sip, kita udah tahu cara bikin dan pakainya. Sekarang, apa sih dampaknya buat peternakan kita dalam jangka panjang? Yuk kita lihat hasilnya. Ini dia angka yang bikin senyum, 30%. Dengan probiotik, penyerapan nutrisi dari pakan jadi jauh lebih efisien. Artinya apa? Kita bisa hemat biaya pakan sampai segitu. Padahal, kita tahu kan, pakan itu pengeluaran terbesar dalam budidaya ikan. Jadi, intinya begini. Ikan kita jadi lebih sehat, air kolam jadi lebih bersih. Hasilnya, pertumbuhan ikan jadi lebih cepat dan panennya pun bisa lebih singkat. Ini bukan cuma soal hemat uang loh, tapi kita juga menciptakan sistem budidaya yang jauh lebih efisien dan ramah lingkungan. Jadi, sudah siap meracik sendiri masa depan yang lebih sehat buat ikan-ikan Anda? Dengan sedikit usaha dan memanfaatkan kekuatan alam, kita bisa banget menciptakan lingkungan yang ideal untuk ikan, sekaligus meningkatkan hasil panen kita. Selamat mencoba!